Benar Tuhan, tidak ada janji seperti yang ada padamu hari ini Tuhan. Biar janjimu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh kami terima oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Berbicaralah Tuhan, kuasa-Mu menyempurnakan apa yang hamba-Mu persiapkan. Dan kami semua yang mendengar Tuhan, boleh menerima, boleh menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar. Ketika kami mendengar firman-Mu, biar firman-Mu mengubah hidup kami. Biar Engkau semakin bertambah besar, dan biar kami semakin kecil. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Tolong pointernya Mas Ferdi. Selamat masuk di bulan Mei, bulan yang penuh dengan penyertaan Tuhan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama possibility. Sudah belajar tentang kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar tentang tanggung jawab orang percaya. Bicara tentang tanggung jawab itu biasanya nggak enak ya. Waduh, saya dimintain pertanggungjawaban gitu ya. Tapi kalau dibilang tentang hak, ya kita pasti sudah berpengalaman ya. Rata-rata kalau bicara tentang hak itu kebanyakan orang di depan, ya kan? Tapi kalau bicara tentang tanggung jawab biasanya di belakang. Nah, tapi saudara, saya percaya kalau kita mengalami kedaulatan Allah di dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh mengenal kedaulatan Allah di dalam hidup kita, maka kita tidak perlu lagi di warning, kita tidak perlu lagi diseret-seret, kita tidak perlu lagi didorong-dorong untuk melakukan tanggung jawab kita. Kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Nah, di beberapa bulan ini terjadi mujizat di Lampung ya, di mana jalan yang begitu parah porak-poranda, tiba-tiba waktu Pak Jokowi mau datang ke Lampung, semalam selesai. Semalam jadi bagus gitu. Tadinya dibuat jadi wahana, orang mandi-mandi di sana, orang main-main di sana. Wah, ini jalan atau wahana gitu, sampai orang bingung gitu. Tapi begitu Pak Jokowi mau datang ke sana, 1 hari selesai itu jalan, meskipun belum semua. Kenapa? Kenapa jalan yang 10 tahun dibiarkan seperti itu saja, tiba-tiba dalam 1 malam jadi bagus? Kenapa? Bapak Ibu tahu kenapa?
Karena orang yang paling berdaulat di negeri ini mau datang ke Lampung. Makanya langsung bagus. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal kedaulatan Allah, sungguh-sungguh mengerti kedaulatan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang dengan sukacita melakukan tanggung jawabnya. Amin. Amin. Ya, minggu yang lalu kita telah belajar tentang kedaulatan Allah yang begitu besar, bahwa kita hari ini bisa percaya, bisa menjadi anak-anak Tuhan bukan karena usaha perbuatan kita, bukan karena kita lebih baik dari orang yang di luar sana, tapi Tuhan yang menetapkan kita. Dia memiliki predestinasi buat setiap kita. Dia mengenal kita. Sebelum kita lahir dia sudah mengenal kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan dia mengenal kita. Dia memanggil kita. Siapa kita? Kok bisa dipanggil Tuhan? Dia yang membenarkan kita, justifikasi. Lalu dia yang memuliakan kita. Ketika kita mengenal kedaulatan Allah yang begitu luar biasa, yang maha tinggi mau datang kepada kita yang maha hina, yang maha mulia mau menghampiri kita yang maha hina. Siapa kita? Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang rindu memuliakan Tuhan, rindu hidup dalam kehendak Tuhan, rindu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan lagi dengan keterpaksaan, bukan lagi dengan reward dan punishment, tetapi dengan sukacita. Memang minggu yang lalu itu firman pasal 9 itu paling sulit untuk dimengerti. Karena orang sering sekali berfokus kepada diri sendiri. Saya kan sudah begini Tuhan, saya kan sudah melakukan ini Tuhan. Sering sekali kita menganggap bahwa kita itu diselamatkan, diberkati itu ada andil kita di dalamnya. Ada usaha kita di dalamnya. Kalau kita masih melihat bahwa kita ini bisa percaya dan bisa diberkati, bisa diselamatkan itu karena ada andil yang kita ambil, maka sering sekali kita sulit mengerti tentang kedaulatan Allah. Karena waktu saudara bisa percaya pun kepada Tuhan, itu bukan karena semata-mata karena dari diri kita, bukan. Karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Jadi semua adalah karena kemurahan Tuhan. Kita melihat keluhuran dan kedaulatan Tuhan ini. Saya kasih di sini ilustrasi Bapak Ibu seperti jembatan kaca. Waktu kita berjalan di jembatan kaca, saya sih belum pernah sih jembatan kecil ini. Waktu kita berjalan di jembatan kaca itu, melihat jurang yang begitu tinggi, lembah yang begitu dalam, biasanya ada apa ya, adrenalin serar gitu ya dari atas ke bawah gitu. Kayak ada sensasi tertentu. Tetapi Bapak Ibu, waktu kita berjalan di atas kaca itu, kita akan merasa berjalan biasa saja. Kenapa? Karena kita yakin akan kekuatan kaca itu. Tapi waktu Bapak Ibu nggak yakin, apalagi kalau pemuda belum nikah. Karena khawatir kalau kaca itu pecah, hilanglah nyawanya. Tuhan, saya belum menikmati dunia ini Tuhan. Atau begitu juga waktu ada jumping, yang ada ikat di tali di badan kita, waktu lompat ke bawah itu, saudara akan menikmati nyaman seperti foto ini. Nyaman, menikmati, dan kepingin mencobanya lagi. Tapi waktu saudara ragu akan tali itu, mungkin saudara pertama-tama seperti saya belum pernah jumping dengan ikat badan seperti ini, pasti jangan-jangan ini hari terakhir Tuhan aku melihat dunia ini gitu ya. Banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul di pikiran kita. Tapi kalau kita yakin, kita terlatih, kita terbiasa, oh nggak masalah, menikmati sekali, dan besok-besok kepingin melakukannya. Nah, bicara tentang responsibility, bicara tentang tanggung jawab kita sebagai orang percaya, akan
akan sangat sulit bagi kita untuk memenuhi tanggung jawab kita kalau kita nggak mengakui dengan benar, merespon dengan benar tentang kedaulatan Allah dalam hidup kita. Bicara tentang tanggung jawab orang percaya, ibadah setiap hari Minggu, memberi perpuluhan, melayani, mengasihi, mengampuni musuh. Aduh Tuhan, berat sekali. Berat. Maka banyak orang bilang, Tuhan tahu kok, Tuhan tahu kok, Dia ngerti kok. Ini biasa sering sekali orang pakai untuk apa? Untuk cari kambing hitam, untuk cari-cari alasan untuk tidak melakukan tanggung jawab mereka. Sudah Tuhan tahu kok kondisi kita, jadi ya nggak apa-apalah kita melayani begitu-begitu aja. Akhirnya suka menjadi orang yang lempar tanggung jawab. Betul? Tapi kayaknya di gereja ini nggak kayak gitu lagi ya. Itu kan tanggung jawab si Anu, dia kan ketua perancang. Oh itu kan tanggung jawab si Anu, dia kan melayani di ibadah, dia kan itu tanggung jawab si Anu, dia kan. Akhirnya kita akhirnya kita menjadi orang yang suka mencuci tangan, melempar tanggung jawab. Akhirnya kita tidak pernah melakukan satu apapun di dalam kehidupan kita. Seorang R.C. Sproul berkata begini, kebanyakan orang Kristen menghormati kedaulatan Tuhan, tetapi percaya kepada kedaulatan manusia. Ini yang sering terjadi tanpa kita sadari, tanpa banyak orang menyadari. Sering sekali kalau ditanya, Tuhan itu besar gak? Besar. Tuhan itu maha kuasa gak? Maha kuasa. Tuhan itu kaya gak? Kaya. Tapi waktu diperhadapkan untuk memberi, Tuhan cukup gak ya Tuhan? Cukup gak Tuhan ya? Waktu menghadapi masalah, gede sedikit masalahnya, Tuhan. Kayaknya masalah itu jauh lebih besar daripada Tuhan kita gitu ya. Sehingga kita sering sekali kalah di dalam hidup kita. Kita belajar dari seorang Paulus, bagaimana Paulus melayani Tuhan. Dia didera, dia kelaparan, dia dihina, dia dicaci maki, dia dipukul, dia dipenjara, dia kelaparan. Padahal dia seorang warga negara Rom, hidupnya sudah dijamin sama negara Roma. Tiada yang berani, orang-orang pada segan sama Roma, sama Paulus, karena dia menyandang warga negara Rom. Tapi Paulus, seorang Paulus yang mengenal anugerah Tuhan, mengenal akan kedaulatan Tuhan, mengakui dan menghormati dengan benar akan kedaulatan Tuhan, tidak membuat dia menjadi pribadi yang pasif atau lempar tanggung jawab sama orang lain. Itu kan tanggung jawab ke-12 murid. Enggak, bahkan dia mau jadi bagian dari murid-murid Kristus. Ia bukan menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi menjadi aktif. Tahu kedaulatan Tuhan tidak membuat dia berhenti berdoa. Justru tahu kedaulatan Tuhan membuat dia semangat berdoa, semangat melayani, meskipun susah dan sulit jalannya. Tidak membuat dia mencari-cari alasan, tidak membuat dia melempar tanggung jawab kepada orang lain. Dia sungguh-sungguh melayani. Bahkan di konteks ini dia menegur jemaat Roma, orang-orang Yahudi. Pasti dia dikritik, pasti dia disalah mengerti, pasti dia dituduh macam-macam. Tetapi saudara, seperti jembatan kaca tadi, kita akan berjalan meskipun sepertinya situasi begitu mencekam, sepertinya ada sesuatu yang begitu menakutkan, tapi kita akan terus berjalan. Inilah yang dimiliki oleh seorang Paulus. Makanya ia melakukan tugas tanggung jawabnya dengan begitu sukacita, dengan begitu kerelaan untuk melayani Tuhan. Roma 8 ayat 35-39 berkata, siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu waktu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kedaulatannya terjamin, kedaulatannya teruji. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi jemaat Roma punya persoalan yang beda.
Jemaat Roma itu punya persoalan di ayat 2b dan 3. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kebenaran. Amin. Ini yang terjadi. Ini menjadi persoalan jemaat yang ada di Roma. Mereka gigih melayani, mereka giat melayani, tetapi tanpa pengertian yang apa, Bapak Ibu? Pengertian yang benar. Jangan bilang semua orang yang melayani itu sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Jangan bilang semua orang Kristen itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lewat ayat ini kita tahu bahwa jemaat Roma sekalipun, jemaat mula-mula sekalipun, mereka begitu giat. Mungkin kalau zaman sekarang jam doa ikut, doa fajar ikut, ibadah setiap hari Minggu, menginjili kemana-mana siap, melayani kemana-mana siap. Tapi kalau kita melakukan tanpa pengertian yang benar, Alkitab katakan apa? Kita tidak takluk kepada kebenaran Allah. Orang-orang Yahudi sungguh-sungguh giat dalam melayani Tuhan, taat hukum Taurat dan tradisi. Mereka melakukannya tanpa pengertian yang benar. Jika, perhatikan Bapak Ibu, jika semangat kita, ketulusan kita dalam melayani sebagai pusat segalanya, ini salah karena merupakan sebuah penyembahan berhala. Dulu mungkin kita berpikir penyembahan berhala itu pada waktu kita datang ke kuburan nenek moyang kita, minta berkat, datang ke sungai, datang ke batu, datang ke gunung. Tapi Bapak Ibu, penyesatan itu terjadi kalau kita berfokus pada semangat, ketulusan, kegigihan kita dalam melayani Dia. Mungkin saudara, beberapa dari antara saudara kaget hari ini. Oh iya ya. Karena apa? Pusat kita melayani Tuhan bukan diri kita. Pusat kita melayani Tuhan itu adalah Tuhan. Yang kita layani siapa sih? Tuhan kan, bukan diri kita kan. Menurut saya, keinginan saya, maunya saya, bukan gitu lagi. Keinginan Tuhan apa? Maunya Tuhan apa? Kehendak Tuhan itu apa? Agama itu Bapak Ibu selalu akan berfokus pada do, melakukan. Saya taat supaya saya diterima Tuhan, diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Maka kekristenan yang seperti ini tidak ada kuasanya. Punya masalah sedikit, melempem seperti kerupuk, nggak bisa ditegur, nggak bisa disinggung, langsung ngambek. Tapi di sini tidak ada lagi ya orang Kristen seperti itu. Amin. Amin. Iya, haleluya. Puji Tuhan. Orang-orang Yahudi ini hanya melakukan sekedar beragama. Di ayat 4 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapa akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Orang-orang Yahudi ini berpikir karena apa yang mereka perbuat, Yesus itu turun, Yesus itu menyelamatkan mereka. Ini pengertian yang keliru. Akibatnya apa? Kita bisa lihat di ayat 4-8 ini. Mereka menaruh kepercayaan pada semangat ketulusannya dalam melayani Tuhan. Maka sebenarnya kita tidak mengerti bahwa Kristus telah memenuhi semua. Tadi dikatakan memenuhi hukum Taurat bagi saya dan saudara. Dia telah memenuhi apa yang dituntut oleh Allah. Waktu kita berusaha memenuhi hukum Taurat, berusaha menjadi orang yang diselamatkan, diberkati karena apa yang kita lakukan, di situ kita akan merasa capek.
Di situ kita akan merasa letih. Di situ kita akan merasa berat, merasa Tuhan tidak adil. Saya sudah melakukan ini. Dia baru kemarin percaya Yesus, kok hidupnya begitu diberkati. Kita akan komplain sama Tuhan. Karena selama ini kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ada agenda pribadi. Kita mengharapkan sesuatu sama Tuhan. Makanya kita akan capek, letih. Kita mengukur hidup kita berdasarkan seberapa banyak yang kita sudah lakukan untuk Tuhan. Kita mengukur hidup kita berdasarkan apa yang kita merasa telah perbuat sama Tuhan. Waktu kita bicara tentang kedaulatan, kita bisa menjadi pribadi yang dengan sukarela, dengan sukacita memenuhi tanggung jawab kita sebagai orang percaya ketika kita sungguh-sungguh mengenal kedaulatan Allah. Waktu kita mengenal kedaulatan Allah, kita akan melayani dengan pengertian yang benar. Nanti kita lihat bagaimana motivasi kita, dasar kita melayani dengan benar. Kita tidak lagi menjadi orang yang legalistik. Kita tidak lagi menjadi orang yang humanisme. Kita tidak lagi menjadi orang yang liberalisme. Apa itu ketiga ini? Bapak Ibu putar lagi khotbah sebelumnya. Kita tidak melayani lagi dengan maksud, tujuan, cara, kekuatan dari diri kita sendiri. Kita tidak digerakkan lagi oleh reward dan punishment. Waktu kita berhasil, kita tidak lagi bermegah. Salah satu persoalan yang ditimbulkan oleh orang Yahudi ini, Pak, mereka bermegah. Mereka bangga karena tradisi yang mereka pelihara, karena aturan-aturan yang mereka pegang. Tapi Bapak Ibu, rasa bangga itu membuat mereka lupa diri. Mereka menjadi tinggi hati, sombong, lalu menghakimi orang-orang Yunani. Sebenarnya mereka sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Mereka merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih layak dari orang lain. Hanya saja bedanya apa? Orang-orang Yahudi ini membalutnya dengan agama supaya kelihatan rohani. Tapi sebenarnya mereka sama saja. Waktu mereka gagal, mereka akan menjadi minder, munafik. Akhirnya berujung kepada kekecewaan, sungut-sungut, letih, mundur. Itulah dikatakan, walau rajin, tapi tanpa pengertian yang benar, Tuhan tidak berkenan. Orang-orang yang bersandar kepada perbuatannya selalu akan kepingin dihargai. Waktu nggak dihargai itu marah. Ada istilahnya tak Bapak, mental jasa. Coba Bapak Ibu waktu disenggol di pasar, keinjak kakinya sama orang. Orang itu bilang apa? Minta maaf ya. Atau nggak usah dia bilang minta maaf. Saudara nggak apa-apa tuh, sampai rumah nanti nggak akan kepikiran itu, benar nggak? Tapi kalau orang yang menginjak kaki Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu traktir, perhatikan, nginjak kaki Bapak Ibu tapi nggak bilang minta maaf, pasti ingat sampai rumah. Sebelum tidur pasti ingat juga. Kenapa? Kita merasa berjasa sama dia. Seharusnya kamu bisa saya kontrol, seharusnya kamu bisa menghargai saya, seharusnya kamu bisa menghormati saya. Kenapa? Karena orang sering sekali kepingin diperhitungkan, mental jasa. Oleh sebab itu, kalau gereja punya mental ini, kita sama dengan dunia. Tidak ada kuasanya. Makanya Bapak Ibu, orang yang selama ini saudara traktir, ternyata tidak mengikuti yang Bapak Ibu inginkan, besok-besok saudara nggak bisa mau traktir lagi kan? Benar nggak? Tapi di sini enggak. Kita akan menjadi orang yang mudah tersinggung, kecewa, marah ketika dikritik, benci kalau kita ditegur. Padahal belum tentu loh Bapak Ibu, orang yang menegur Bapak Ibu itu tuh benci sama saudara. Justru hati-hati sama orang yang suka mengelus-ngelus saudara. Ih, ibu baik ya, ibu cantik ya, minta dong Bu mie ayam tong. Ternyata ada maunya. Hati-hati loh. Jangan pikir orang yang selama ini baik, memuji-muji saudara, sungguh-sungguh mengasihi saudara. Hati-hati. Dulu bibi saya bilang begini, Kasta, kalau ada yang masih menegur kamu, berarti mereka masih sayang sama kamu.
Paling susah dalam hidup ini kalau nggak ada lagi yang negur kita. Udah, mau kau ngapain itu, biarin. Berarti orang nggak akan ada yang sayang lagi sama kamu. Bersyukur kalau ada yang menegur kita. Kan kalau Bapak Ibu ada yang menegur Bapak Ibu, bilang terima kasih ya, kau perhatian sama saya. Kalau bisa beliin baju sama dia. Amin. Berat Pak, tolong Pak, baju saya aja 1 tahun ini belum dibeli Pak sama suami saya. Kasih apresiasi, bersyukur. Karena apa? Karena kita bilang apa? Janganlah kasih itu sembunyi-sembunyi, biarlah kasih itu nyata. Tegurlah satu dengan yang lain di dalam kasih. Tapi jangan juga Bapak Ibu tegur dengan mempermalukan gitu ya. Tegur dengan kasih. Seorang Podi Basman, tokoh teolog, dia berkata seperti ini. Next, gereja masa kini menghasilkan jemaat yang sangat bersemangat, tetapi kepalanya kosong untuk mengasihi Yesus yang mereka tidak kenal dengan baik. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi? Yang paling bisa mengasihi Pak Hulman siapa? Bu Risma. Karena Bu Risma lebih mengenal dia daripada kita semua. Iya betul ya Bu ya. Betul ya. Yang lebih bisa mengasihi Tuhan dengan baik dan benar siapa? Yang mengenal Tuhan. Makanya kita perlu sekali untuk bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Lebih daripada semangat kita melayani, lebih daripada semangat kita bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Yang lebih utama apa? Mengenal Tuhan. Maka tidak capek-capek saya mendorong Bapak Ibu untuk ikut PA Kehidupan. Karena sampai hari ini ternyata banyak, kalau Bapak Ibu jumpai banyak orang Kristen yang belum mengerti apa itu beda iman di dalam Kristus dengan beda iman di luar Kristus. Betapa penting kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Di dalam Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena banyak orang bersandar kepada pengertiannya. Kita sering sekali melakukan sesuatu karena apa? Karena pengalaman kita di masa yang lalu. Sedangkan Tuhan yang kita sembah bukan Allah yang mengulang-ulang segala sesuatu. Dia adalah Allah yang kreatif. Dia Allah menuntun kita sesuai dengan kehendaknya. Di dalam agama, ini saya kasih tunjuk kepada Bapak Ibu, apa sih beda agama dengan Injil? Yuk kita lihat agama terlebih dahulu. Agama selalu berfokus pada do. Saya taat, saya berusaha, saya melakukan supaya saya diselamatkan, diberkati, diterima, dikasihi, diperhatikan, serta dihargai. Itulah sebabnya waktu orang punya mental agama, ketika dia sudah menganggap, sudah merasa melakukan semua tuntutan agamawi, tetapi dia merasa tidak diberkati, maka dia mundur. Merasa tidak diterima, maka dia mulai kendor. Merasa tidak dikasihi, malah mulai dia marah. Tidak dihargai, mulai dia memberontak. Betul? Seperti ini gambarannya. Mekanisme iman, perbuatan yang salah. Iman plus perbuatan menghasilkan keselamatan. Ini yang dimengerti oleh orang-orang beragama. Ini yang diajarkan oleh semua agama di dunia ini. Akarnya itu bersumber kepada perbuatan. Itu yang diajarkan. Tetapi Injil berbeda. Karena apa? Di ayat 4 berkata, sebab Kristus, yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Karena apa? Karena Kristus adalah kegenapan. Apakah arti kata kegenapan? Telos artinya Kristus telah memenuhi semua, menggenapi semua, dan menyempurnakan semua. Itulah sebabnya waktu di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Jadi di ayat 4 ini adalah gospel connection-nya buat setiap kita. Tuhan memberikan hukum Taurat yang begitu susah, yang begitu sulit, yang begitu sempurna menuntut kita. Kita manusia berdosa tidak mungkin bisa memenuhinya. Tetapi ada satu pribadi yang besar, pribadi yang benar, pribadi yang mulia, datang ke dunia untuk menggenapi kita.
Sehingga kita yang gagal dan tidak bisa memenuhi hukum Taurat sadar bahwa kita membutuhkan juru selamat. Waktu kita datang kepada sang juru selamat itu yang sudah menyelesaikannya buat kita. Maka Injil itu selalu berangkat dari kata dan. Injil selalu berangkat dari kata sudah. Saya sudah diselamatkan, saya sudah diberkati, saya sudah diterima, saya sudah dikasihi, saya sudah diperhatikan, dihargai. Karena itu saya mau taat. Karena itu waktu saudara taat, tapi manusia tidak menghargai saudara, tidak menghargai, tidak mengasihi saudara, tidak memperhatikan saudara, saudara tidak bisa marah lagi. Kenapa? Pribadi yang lebih besar, pribadi yang jauh lebih mulia dari siapapun yang ada di dunia ini sudah menghormati saya. Kenapa saya berhenti melayani gara-gara si A, si B nggak menghormati saya? Kenapa saya berhenti mengasihi melayani Tuhan gara-gara si A, si B tidak memperhatikan saya? Saudara akan menjadi pribadi yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Ada amin? Amin. Ayat 8 sampai ayat 13 itu bagaimana kita hidup di dalam Injil. Di sana dikatakan, ayo sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu tidak mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10 lebih kuat sama-sama. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya baik semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Coba Bapak Ibu lihat kembali di kata-kata ayat ini. Ada kata di sana, karena kamu telah berbuat, melakukan, maka kamu diselamatkan. Tidak ada ya. Yang diselamatkan itu adalah orang yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Artinya disempurnakan oleh ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman yang menyelamatkan kita. Dari mana timbul itu iman? Dari pendengaran akan firman Allah. Jadi mekanismenya seperti ini Bapak Ibu. Iman itu sama dengan apa? Keselamatan dan perbuatan. Perbuatan itu adalah buah dari iman kita. Bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi karena kita telah memiliki iman yang menyelamatkan, maka kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Makanya orang Kristen itu gak mungkin hidupnya itu sama hari kemarin sama hari ini. Gak mungkin. Dulu kurang-kurang setia, sekarang bertambah setia. Dulu pelit, sekarang menjadi orang yang lebih murah hati lagi. Dulu sukanya omong kotor, sekarang udah mulai 50% omong kotornya dibuang. Semua terproses. Karena apa? Kalau kita menemukan iman yang sesungguhnya di dalam Kristus, iman itu begitu powerful, begitu berkuasa, mengubah kita, mentransform kita, bukan dari luar, bukan dari karena ada warning, bukan karena ancaman, bukan karena nanti kalau saya nggak melakukan nanti nggak ada yang nemenin saya, bukan karena itu. Tetapi kita melakukan karena Tuhan sudah mengubah hati kita. Karena kita mengerti satu hal yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Di sana ada divine exchange. Tuhan menggantikan kita. Sang pencipta menghampiri ciptaan yang berdosa, yang berkuasa berdaulat masuk ke dalam sejarah manusia yang rentan dan rapuh penuh dosa. Yang paling berharga ditolak, disalibkan supaya kita yang kotor dan menjijikkan diterima. Yang paling suci rela jadi dosa supaya kita berdosa, yang berdosa disucikan. Sang Maha Kasih harus mengalami murka Allah supaya kita yang semestinya dimurkai Allah
menerima kasih Allah yang sempurna. Itulah esensi Injil. Bukan lagi yang menggerakkan kita itu humanis, suka-suka kita, enak-enak kita. Bukan lagi liberalis, bukan lagi berdasarkan kenyamanan kita, kemauan kita. Bukan lagi dengan maksud tujuan cara kekuatan manusia. Bukan lagi dengan kita berusaha menuruti aturan-aturan supaya kita menjadi benar, diterima, diselamatkan, dan diberkati. Bukan karena reward dan punishment, tetapi karena Tuhan yang maha mulia, maha luhur, maha tinggi mau memperhatikan kita, mau menyelamatkan kita, mau memberkati kita. Dari sana lahir kekuatan untuk kita mengasihi Tuhan. Waktu kita mengetahui kebenaran ini, kita akan menjadi orang-orang yang rest in Christ. Kita akan menjadi orang yang tenang. Kita akan menjadi orang yang menemukan kelegaan yang tidak pernah kita temukan di dunia ini. Karena Kristus sudah melakukan semua untuk menjadi jembatan kesempurnaan dari ketidaksempurnaan kita. Kita akan melakukan semua dengan rest, berserah. Kita melayani berserah, dipuji atau enggak dipuji, dihargai atau enggak dihargai, kita berserah sama Tuhan. Kita tidak lagi menggantungkan kepada perbuatan kita, kepada apa yang kita miliki. Kita akan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan benar. Kita akan menjadi orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tidak lagi penyembahan kita sama Tuhan itu tidak lagi ditentukan oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Sama seperti Paulus. Karena Kristus sudah menanggung dosa kita yang terbesar, persoalan kita yang terbesar, pergumulan kita yang terbesar, Dia sudah selesaikan. Dia pasti juga menolong kita dalam segala sesuatu. Waktu kita sungguh-sungguh menyadari akan keagungan, kedaulatan Tuhan, keluhurannya, ketinggian yang begitu luar biasa, kita akan menjadi orang-orang yang melayani, hidup dalam panggilannya. Dia menjadi pusat penopang segala sesuatu. Kita akan menjadi pribadi yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan walau dikritik habis-habisan. Bahkan kalau saudara dimarah-marahin. Saudara pernah ikut satu seminar, satu retreat ya, saya pernah ikut satu retreat itu. Kita itu dimarah-marahin, kita itu digoblok-goblokin gitu ya. Tapi waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gimana? Apakah kita akan mundur gitu ya? Kita akan tetap maju. Kenapa? Kita tahu harga diri kita, penerimaan kita, kasih kita bukan lagi dari orang-orang sekeliling kita, tapi dari Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang nothing tulus, bukan karena ingin dihargai, diterima, dan diperhatikan, tapi karena kita sungguh-sungguh ingin mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembahanmu tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Tidak ditentukan oleh sikap dan perbuatan manusia. Walau kadang melayani itu, kata dosen saya gitu, kalau kita melayani itu, kadang kita itu melayani seperti menolong anjing kejepit. Nggak tahu betul nggak menurut Bapak Ibu? Waktu anjing kejepit kita tolong, kita digonggong sama dia. Bahkan tidak hanya digonggong, digigit sama anjing itu. Setelah kita tolong, nggak tahu terima kasih. Nggak pernah bilang makasih ya, nggak pernah bilang gitu. Karena dia anjing kan, nggak mungkin dia bilang terima kasih. Tapi kata dosen saya seperti itu. Kita udah doain, udah tuntun gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengalami kedaulatan Allah, saudara tidak berkata, aku nggak mau lagi melayani, aku sudah capek-capek, nggak ada penghargaan sedikit pun. Saudara tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Pribadi yang jauh lebih besar begitu mengasihi kita. Karena mengiring melayani Yesus dengan dielus-elus, diperhatikan, disanjung-sanjung, diangkat-angkat, siapa saja bisa. Betul ya? Disanjung-sanjung, dielus-elus, dipuji-puji, siapa aja bisa melayani Tuhan. Tapi apa bedanya kita dengan dunia? Saudara, oh si Anu itu melayani Tuhan Pak begini. Oh, siapa aja bisa melayani Tuhan begitu. Makanya iblis itu bilang sama Tuhan, iya si Ayub itu bisa
bisa taat samamu karena kau memagari dia. Coba kalau kamu ambil pagarnya. Tuhan ambil pagarnya, Ayub babak belur, tetapi Ayub punya kekekalan dalam dirinya. Sama seperti Lazarus, ia punya kekekalan dalam dirinya yang tidak pernah bisa diubah oleh apapun dari dunia ini. Itulah iman yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Walau berat jalannya mengiring Tuhan Yesus, walau susah jalannya, walau kita sering disalah mengerti, dicurigai, itu semua tidak akan pernah membuat kita melempem. Mungkin membuat kita, kok gini ya Tuhan, secara manusia pasti, tapi kekuatan kedaulatan Allah itu akan membangkitkan kita kembali. Karena kedaulatannya itu teruji. Kalau Bapak Ibu baca 18:21, bagaimana seorang Paulus tetap berdoa, tetap menginjili, tetap melayani meskipun berat dan susah jalannya, tapi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Dulu saya waktu selesai teologi seminari di STTBM, saya itu terpanggil sama Tuhan. Terpanggil kemana? Ke Kaban Jahe, Tanah Karo. Tuhan taruh dalam hati saya, Kasta, sebelum kamu kemana-mana, kamu layani dulu tuh sukumu, suku Karo. Aduh Tuhan, gimana nanti saya hidup di sana? Tidak ada yang nyuruh saya, tidak ada yang gereja yang mengutus saya. Berangkat saja. Saya berangkat, tidak ada yang mendukung, tidak ada gereja yang mendukung, tidak ada orang yang nih ongkos ya, enggak. Saya berangkat sendiri ke sana. Akhirnya waktu melayani di sana keliling, dalam satu hari saya menemukan satu keluarga bangun namanya. Saya ceritakan, saya sampaikan kenapa saya ada di sini. Pak, Bapak nggak apa-apa, tinggal di ruko saya. Saya dapat tempat tinggal di sana. Lalu untuk saya berkeliling, Tuhan gimana ini caranya? Saya nggak ada kendaraan. Lalu Tuhan tuntun saya ke satu perusahaan namanya perusahaan perkreditan Master pada waktu itu. Sebenarnya ada fotonya ya, tapi saya lupa tadi nunjukin. Saya masuk di Master perkreditan furniture, ya elektronik dan sebagainya. Saya masuk di situ. Akhirnya karena masuk ke situ saya bisa keliling Tanah Karo. Namanya Kampas waktu itu, bisa keliling. Sambil menawarin barang, saya cerita tentang Yesus Kristus. Saya cerita tentang Kristus. Sampai akhirnya ada satu komunitas yang kami bangun di sana. Yang herannya Bapak Ibu, saya melayani, saya bekerja, tidak pernah dilatih secara profesional untuk jadi apa? Jadi penawar-nawar gitu, apa namanya? Sales ya. 3 bulan berturut-turut selama saya di sana, penjualan saya yang paling tinggi. Intensif saya yang paling tinggi. Sampai pada akhirnya waktu saya mau resign karena Tuhan memanggil saya ke Jambi untuk perintisan gereja, supervisornya datang, kamu mau resign? Benar kamu mau resign? Iya Pak. Emang kenapa? Mau kemana? Saya mau melayani Pak di Jambi. Supervisornya bilang, berapa sih gajimu? Jadi pendeta itu berapa sih gajimu? Udah sini aja, nanti ku siapkan jadi supervisor katanya. Tapi karena kedaulatan Tuhan, saya sudah mengenal kedaulatan Tuhan, sehingga tidak membuat saya mengurungkan langkah saya pergi ke Kaban Jahe meskipun tidak ada mengutus saya. Karena kedaulatan Allah saya pelihara, saya percaya Tuhan memelihara saya, bukan manusia yang memelihara saya. Saya punya dapat tempat keluarga di Sibangun. Saya bisa bekerja, penjualan saya paling tinggi. Karena saya percaya kedaulatan Tuhan, saya meninggalkan pekerjaan itu meskipun saya diiming-imingkan untuk jadi supervisor. Karena saya tahu yang lebih berharga, lebih mulia, jauh daripada jadi seorang supervisor. Jauh dari nilainya daripada mengumpulkan uang banyak. Kedaulatannya akan memampukan kita untuk mengiringnya selamanya. Kita tunduk kepala. Saya ajak Bapak Ibu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Firman Tuhan ini bukan untuk orang yang duduk di samping kiri belakang saudara. Firman Tuhan ini untuk saudara. Mari lihat bagaimana selama ini saudara
ketika diperhadapkan dengan tanggung jawab sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan? Apakah masih ada di hati kita untuk mencari-cari alasan? Apakah masih ada di hati kita untuk melempar tanggung jawab? Apakah selama ini ketika kita melakukan tanggung jawab kita hanya digerakkan oleh reward dan punishment? Apakah selama ini kita hanya digerakkan supaya kita dihargai, diterima, dikasih oleh manusia? Tuhan tidak pernah merencang saudara hidup demikian. Tuhan tidak mau saudara melayani Dia tapi saudara capek, letih, lesu. Tuhan tidak mau saudara melayani tanpa pengertian yang benar. Tuhan tidak pernah merencang kita untuk melayani sesuai dengan keinginan kita sendiri, sesuai dengan pengertian kita sendiri. Apa selama ini saudara merasa tidak perlu untuk menerima pengertian yang benar sama Tuhan? Ini waktunya untuk bertobat. Jangan pikir saudara lama menjadi orang Kristen, saya tidak perlu lagi belajar, saya tidak perlu lagi menerima masukan, saya tidak perlu lagi ditegur, saya tidak perlu lagi dikoreksi. Saudara, orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang selalu mau dikoreksi, mau rendah hati, mau dituntun, mau diajar. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita akan harus terus belajar, terus belajar, terus belajar. Mungkin di waktu-waktu kemarin saudara dihantui oleh rasa takut, rasa cemas tentang resiko-resiko yang harus kita tanggung, kesulitan-kesulitan yang harus kita lewati dalam kita mengiring Tuhan. Tapi hari ini belajarlah dari seorang Paulus. Ia berkata, kelaparan, ketindasan, penganiayaan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mungkin selama waktu kemarin kita lebih fokus pada diri kita, pada perbuatan kita. Mulai hari ini mari kita berfokus pada perbuatan Allah. Dia telah menyelesaikan segala sesuatu. Dia telah menanggung yang terburuk. Persoalan terbesar Dia telah selesaikan bagi kita. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Maukah saudara menyambut setiap panggilannya dengan penuh sukacita, dengan penuh penyerahan diri, rest in Christ, melayani Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu, tak satu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniaya, penderitaan, tak satu, tak satu. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Apa yang dapat memisahkanku, amin, dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aparankah ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu, tiada. Apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, Tuhan, dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku?
Tiada saya kau menggendongku, Engkau Yesus sah. Sekali lagi serukan, tiada satupun, tiada satupun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Amin. Tiada saya kau menggendongku, Engkau Yesus Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus Engkau Yesus, Engkau Yesus sahabat. Benar Tuhan, tidak ada satupun seperti Engkau. Engkau menjamin hidup kami. Janji-Mu ya dan amin. Biar hari demi hari Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh penyerahan, menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, hamba-Mu terbatas ya Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan dalam hati sanubari kami. Hamba-Mu berdoa, firman-Mu yang hari ini disampaikan Tuhan menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan, dan membawa kami menggenapi rencana-Mu yang indah. Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan firman-Mu Tuhan dalam hati sanubari kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu, biar hidup kami Tuhan semakin hari menjadi jemaat yang berkenan, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Kehendak-Mu Tuhan yang menjadi kehendak kami, pimpinan-Mu Tuhan yang menjadi tuntunan kami. Biar Tuhan terus mencurahkan segala rahmat, anugerah kebenaran-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini, supaya lebih banyak lagi orang-orang di luar sana yang menemukan kasih karunia-Mu dan membebaskan mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu ketika berbeban berat, Tuhan yang memberi kelegaan. Dan jemaat-Mu yang hari ini sudah diberkati juga terus menjadi berkat untuk sesama kami, terutama saudara kami seiman. Biar Tuhan terus menggenapi rencangan-Mu Tuhan atas gereja ini. Lewat gereja ini kami bertumbuh dalam pemuritan. Lewat gereja ini banyak jiwa-jiwa dijangkau dan dimuridkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, yang sudah hadir berbakti beribadah, mencari Engkau dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang haus dan lapar. Dan biarlah setiap ibadah kami, persembahan yang sudah disampaikan hari ini, Tuhan yang mengembalikan berkali-kali lipat, Tuhan yang menggandakan, Tuhan yang mencurahkan segala rahmat, segala kebaikan, kesehatan, bahkan yang terutama Tuhan mencurahkan berkat-berkat iman atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami percayakan hidup kami, terutama sepanjang minggu ini, ke dalam tangan Tuhan. Baik ketika jemaat-Mu ketika ada di jalan, ketika ada di rumah, dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi. Dan kami serahkan ya Tuhan jemaat-Mu yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Biar di hari-hari mendatang dengan semangat yang sama, kerinduan yang sama, yang bersumber daripada Engkau Tuhan, terus bekerja semakin dahsyat, luar biasa lewat kehidupan kami.